Jadi Polda Metro Jaya fokus pada kasus khususnya kepemilikan senjata api. Betul begitu Pak Wi? Ya, senjata api, kemudian kasus satwa yang dilindungi, dan terakhir ada laporan terkait dengan Pelecehan seksual dan itu. persetubuhan. Pemerkosaan. Oke. Sebelum kita ke sana nanti terkait dengan narkoba sendiri, sejauh ini pembelaan dari tim kuasa hukum khususnya dari apa yang dinyatakan oleh Gatot Brajamusti terkait kepemilikan narkoba ini, yang saya tahu kan diakui ini makanan jin, itu yang diceritakan. Tapi apakah sebenarnya Gatot ini menyadari apa yang dikonsumsi itu? Jadi begini ya, mengenai narkoba ya, kita juga belum melakukan pembelaan ya. Kita baru mengadvokasi karena pembelaan itu nanti di persidangan. Ya, jadi kita mengadvokasi. Nah, sampai saat ini memang bahwa ketika itu ditemukan oleh penyidik di kediamannya di Pondok Indah, ya masih diakuin ya bahwa itu memang karena dari dalam brankas itu diketemukan. Ya, jadi itu masih diakuin bahwa itu miliknya. Ya. Cuman itu digunakan untuk siapa dan siapa, nah itu yang memang itu masih dikembangkan oleh penyidik. Kalau AA sendiri, Pak Gatot sendiri kalau saya tanya itu, ya memang dia tidak pernah menggunakan itu gitu. Ya. Nah siapa yang menggunakan ini, saya pikir itu udah ke ranahnya penyidik. Oke, jadi sejauh ini memang pembelaan nanti tentu saja kita menunggu proses hukum yang berlangsung. Baik. Tapi karena kalau kita lihat ini cukup berat, ada senjata api tadi seperti sudah diceritakan Pak Awi, hukumannya sangat berat, bisa dikatakan sangat berat. Narkobanya dengan jumlah yang sangat-sangat besar gitu. Apakah ada pihak lain yang terlibat di sini sejauh yang diakui oleh Gatot, apalagi kalau ia mengaku ia tidak mengkonsumsi, berarti barang ini untuk apa begitu Pak? Ya, jadi itulah ketika Gatot tidak mengakui itu digunakan oleh dia, maka itu kembali lagi ke penyidik. Siapa pemilik itu sebenarnya, ya, dan untuk apa itu digunakan? Karena itu memang dapatnya dari dalam brankas, ya, yang disampaikan tadi Pak Awi itu ada 17, sekian gram, ya. Tapi yang jelas ketika saya tanya Pak Gatot, itu memang saya tidak pernah konsumsi, tapi ada di situ. Oke, Ya, artinya saya tidak mendesak Gatot supaya dia mengakui kan, itu kan memang kewenangan dari penyidik. Apakah dia pemakai, apakah itu digunakan untuk yang lain? Itu ranahnya penyidik. Oke, kalau dari sisi tim kuasa hukum, apa sebenarnya posisi yang bisa meringankan Gatot Brajamusti dari adanya narkoba di kediamannya begitu? Ya, saya pikir itu nanti di forum pengadilan aja ya. Kita akan melakukan pembelaan seperti apa. Sekarang memang terus dikembangkan siapa saksi-saksi yang didengar oleh pihak penyidik, dan kita juga sudah mempersiapkan semua nanti untuk di persidangan. Nanti nggak kita buka di sini, karena memang kita juga punya hal-hal yang memang belum kita perlu sampaikan di publik. Oke, nah saya ke Pak Awi kembali lagi, kalau memang tadi dikatakan tidak mengkonsumsi, apakah berbeda lantas hukuman yang dikenakan ataupun pasal yang dikenakan kepada Gatot Brajamusti ini? Karena ada dalam kepemilikannya, ada dalam penguasanya, ada di domisilinya begitu, walaupun dia mengaku tidak menggunakan gitu, Pak Awi. Ya itu kan pembelaannya tersangka ya, sah-sah aja saya pikir. Tentunya tadi betul disampaikan oleh pengacaranya, itu tugasnya penyidik untuk membuktikan. Karena pada intinya kan yang kita temukan di rumah itu kan pengembangan kasus yang ada di Polda NTB. Oke, jadi kalau mungkin Anda bisa ceritakan dari kasus-kasus narkoba secara general begitu Pak Awi, kepemilikan yang tidak diikuti oleh penggunaan, seperti apa hukumannya dibandingkan dengan kepemilikan yang diikuti dengan penggunaan begitu? Pada intinya barang ini kan ada di brankas ya. Brankas ini kan miliknya yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sendiri yang tahu aksesnya. Berarti kan pasti dengan sengaja yang bersangkutan ini menaruh barang-barang itu di dalam brankas. Dan tentunya nanti penyidik yang akan menyambungkan bahwasanya barang bukti ini di dalam brankas berupa sabu positif, metafetamin, kemudian yang bersangkutan ditangkap
di NTB juga memakai sabu, ya nanti penyidik itu yang akan membuktikan korelasi antara di TKP di NTB kemudian ada TKP di rumah terkait penemuan barang-barang haram tersebut. Apakah ada keterkaitan, Pak Awi, apakah penyidikan juga berlanjut ke sana, keterkaitan antara apa hubungan antara narkoba dengan senjata api yang dimiliki? Sementara masih parsial ya, satu persatu ya, yang Polda NTB tentunya fokus untuk narkobanya, nanti Polda Metro fokus terkait senpi dan munisi serta pelanggaran hukum yang lainnya. Oke, nah nanti kita juga akan berbicara, Pak Muara dan juga Pak Awi, nanti kita akan berbicara mengenai kasus terbaru yang mengenai Gatot Brajamusti di tengah beberapa kasus ini yang tadi kita baru saja bahas, yaitu terakhir ya, ada kasus dugaan pelecehan seksual bahkan pemerkosaan, dan ini dilaporkan oleh seorang gadis yang mengaku bahwa ini terjadi bahkan sebelum ia dewasa, pada saat ia masih berumur remaja sekitar 16 tahun. Nah, Pak Muara sudah mendalami mengenai kasus ini dan pelaporan ini? Sudah mendalaminya. Sudah. Dan sudah sempat bertanya kepada Gatot mengenai hal ini? Belum, karena ketika muncul cerita ini, Gatot sudah 2 hari yang lalu berangkat ke Lombok. Oke, jadi belum, dan rencananya baru hari Rabu ya? Kembali dari Lombok. Baru akan kembali ke sana. Tapi di Lombok juga ada tim Anda yang menemani juga ya? Ada.